Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tetriul Mandari dengan NIM H1B1-210 Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester yang dibimbing oleh Bapak Hatta Abdi Muhammad, SIP MIP. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterwakilan politik perempuan, yang mana sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 dan kemudian menjadi tonggak kebangkitan nasional. Sejumlah perempuan intelektual Indonesia mempraktik berdirinya pergerakan dan organisasi perempuan. Organisasi inilah perempuan tersebut adalah POTRI Merdeka yang didirikan atas bantuan Budi Utomo pada tahun 1912 di Jakarta. Di dalam perkembangannya, organisasi perempuan POTRI Merdeka mengajukan suatu mosi kepada Gubernur Jenderal pada tahun 1915 agar perempuan dan laki-laki diperlakukan sama di mata hukum. Politik perempuan merupakan suatu permasalahan yang muncul ketika adanya pembagian kekuasaan tersebut yang dirasakan tidak adil, dengan memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadap laki-laki, tetapi malah sebaliknya memberikan kekuasaan yang amat kecil terhadap perempuan. Kepentingan perempuan di dalam sistem politik yang hanya dinomisili oleh laki-laki, dan meski perempuan telah mempunyai hak yang setara untuk memilih dan dipilih, namun tidak juga menjamin kepentingan perempuan itu diperhatikan dengan baik. Karena itulah perempuan itu sendiri harus hadir untuk mengawal kepentingannya tersebut. Kehadiran perempuan di dalam politik itulah yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan perempuan itu sendiri di dalam arena politik. Dan menurut Ketua Umum Kaukus Politik Indonesia KPPI Dwi Septiawati Jafar mengatakan untuk mewujudkan hal tersebut, maka KPPI harus membuat roadmap pencapaian 30% keterwakilan perempuan. Berdasarkan hasil pemilu pada tahun 2019, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif nasional berada pada angka 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan dari sekian 575 anggota DPR RI. Walaupun masih belum mencapai target keterwakilan 30% perempuan, namun persentase ini meningkat pesat dari pemilu RI pertama yang persentase perempuannya hanya 5,88%. Preferensi perempuan dapat dibagikan menjadi dua. Yang pertama, perspektif kesamaan dan perspektif perbedaan. Nah, perspektif kesamaan ini lebih menekankan pemberian hak politik perempuan atas adanya dasar dalam jumlah yang sama dengan laki-laki. Sedangkan perspektif perbedaan ini lebih menekankan bahwa pemberian hak tersebut diberikan karena perempuan memiliki sifat-sifat dan kepentingan dan perspektif yang khusus yang hanya memungkinkan diwakili oleh perempuan. Nah, selanjutnya Deputi Femi juga menjelaskan perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlemen melalui sejumlah rancangan-rancangan peraturan demi peningkatan keterwakilan perempuan tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah partai sebagai sarana sosialisasi politik. Partai politik juga memainkan peranan sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat yang berbeda. Di samping itu, sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sosialisasi politik adalah proses untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya masyarakat. Sosialisasi politik pada pola berfungsi membentuk dan mengubah nilai-nilai politik seseorang sehingga orang yang bersangkutan berperilaku politik. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah, penerangan
dan kursus kader, kursus penataran, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Selanjutnya, kehadiran politik dapat dilihat pada peran dalam melakukan pendidikan politik kepada warga masyarakat. Dengan pendidikan politik masyarakat, dimungkinkan untuk memiliki kebudayaan politik yang ideal, yakni kesadaran untuk mendukung sistem politik dan sekaligus mampu memberikan kritikan dan koreksi. Dalam kaitannya dengan pendidikan politik, maka partai politik perlu memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, memungkinkan partisipasi politik dan inisiatif kaum perempuan, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam kenyataannya, peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang dirasakan tidak optimal. Hal ini bisa dilihat dari pendidikan politik. Adanya penghambat penting dalam partisipasi politik perempuan, yaitu adalah partai politik yang sangat maskulin, termasuk juga sistem pemilu yang tidak berhak pada perempuan. Yang kedua, adanya hambatan lain adalah selama ini gerakan perempuan cenderung mengalami fragmentasi perempuan yang berdasarkan aliran-aliran yang berpengaruh pola gerakan mereka. Selanjutnya, hal ini membuat gerakan perempuan menjadi tidak solid dan menampak terpecah-pecah berdasarkan kepentingan dan orientasi gerakan para aktivis. Selanjutnya, menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang menyatakan bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai sarana, yaitu pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, adanya penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan berbangsa Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat. Berikutnya, penyerapan penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara Indonesia dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Kemudian di dalam negara demokratis, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain partai politik sebagai komunikasi politik. Salah satu tugas partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Partai politik juga berfungsi sebagai komunikasi politik, yang artinya keberadaan partai politik di dalam kehidupan berpolitikan nasional berada pada posisi di tengah-tengah penyalur aspirasi dari arus bawah atau rakyat dan penyalur informasi dalam arus tengah atau penguasa. Selanjutnya, yang keempat adalah partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Di dalam negara demokrasi yang masyarakatnya terbuka dan plural, perbedaan dan persaingan pendapat sangatlah wajar, akan tetapi sering menimbulkan konflik sosial yang sangat luas. Oleh karena itu, konflik harus bisa dikendalikan atau dijinakkan agar tidak berlarut-larut yang bisa menggoyahkan dan membahayakan eksistensi bangsa. Nah, selanjutnya, menurut Suradi Kantrawira memberikan pengertian pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik. Di samping itulah,
Ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di dalam masyarakatnya. Pendidikan politik juga merupakan suatu aktivitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia, dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas. Dengan demikian, pendidikan politik memiliki 3 tujuan. Yang pertama, membentuk kepribadian politik. Yang kedua, kesadaran politik. Dan yang ketiga, partisipasi politik. Pembentukan politik kepribadian politik dilakukan melalui metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung yang berupa pengajaran politik dan sejenisnya, sedangkan metode yang tidak langsung berupa pelatihan dan sosialisasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan afirmatif, yang mana afirmatif adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan untuk kelompok atau golongan tertentu yang mampu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama, dan juga bisa dapat diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan kepada kelompok tertentu. Langkah afirmatif juga memberikan perorangan dari kelompok-kelompok yang telah menderita akibat diskriminasi seperti perempuan dan etnik minoritas perlakuan istimewa untuk mendapatkan kesempatan. Perilaku yang berbeda tersebut juga disebut sebagai affirmative action, yang mana tindakan yang mengizinkan negara untuk memperlakukan tertentu yang tidak terwakili. Tindakan afirmatif ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan. Kebijakan afirmasi juga mengkonsumsi sebuah pengakuan terhadap kesalahan sejarah. Karena merupakan korban, maka perlu bantuan di masa sekarang agar bisa setara diperuntukkan salah satu kepada kelompok perempuan, karena merupakan mayoritas yang dilisensasikan dan digagalkan. Kebijakan afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan di Indonesia. Pada Undang-Undang Pemilu 12 tahun 2003, ketentuan kuota tanpa sanksi, penetapan jumlah kursi yang harus ditempati perempuan, kebijakan kuota minimal 30% perempuan. Angka tersebut adalah angka kritikal mass yang mampu memberikan dampak dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Masalah pada pemilu 2004, perempuan diletakkan pada nomor urut 1. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan makna perempuan di dalam politik, yaitu politik dapat dipahami sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, politik juga berlangsung dalam kehidupan sehari-hari dan juga berlangsung dalam ruang privat. Bagi perempuan, politik formal dan politik informal selalu terkait. Misalnya, di dalam kenaikan harga BBM sangat berpengaruh dalam rumah tangga. Kemudian dunia politik sering mengabaikan kebutuhan dan aspirasi perempuan yang dianggap sebagai wilayah privat dan bukan formal. Dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat, isu yang berdampak langsung seperti biologis dan sosial, misalnya adanya kesehatan reproduksi dan kematian ibu melahirkan, perawatan anak dan tenaga kerja perempuan, dan sebagainya. Isu jangka panjang, misalnya kebijakan afirmatif perempuan dan ketimbangan keterwakilan politik perempuan, kesetaraan gender, kebijakan sensitif gender. Nah, selanjutnya fenomena yang terjadi di politik perempuan ini ialah adanya partisipasi Megawati sebagai pemimpin pada masa itu, dan ada juga Ibu Risma Maharani yang menjabat sebagai wali kota Surabaya, dan ada juga perempuan-perempuan hebat yang menjabat di luar sana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.